Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Terpujilah Tuhan Allah. Kita sudah ditibakan pada minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini. Saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita, nas khotbah kita di minggu hari ini dari kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 7. Nas ini tidak akan saya baca semuanya, tetapi ada nas yang akan saya baca. Dikatakan di dalam ayat 2 Efesus pasal 4 ini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus dari penjara, supaya jemaat yang ada di Efesus itu menunjukkan 3 hal nilai kehidupan sebagai orang percaya. Yang pertama, saudaraku, supaya mereka hidup dengan rendah hati. Rendah hati itu, saudaraku, adalah suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri, sehingga dia tidak sombong, sehingga dia tidak angkuh terhadap sesamanya. Sikap rendah hati itu, saudaraku, adalah santun, mau mendengar dan memahami orang lain. Inilah nilai pertama dari iman percaya di tengah-tengah persekutuan yang harus dikembangkan. Ada nilai yang kedua, saudara-saudaraku, yang dikatakan dengan sikap lemah lembut. Sikap lemah lembut ini, saudara-saudaraku, tidak ada kekerasan hati di dalamnya. Sikap lemah lembut ini adalah dapat menguasai dirinya. Dan saudara-saudaraku, berusaha untuk memenangkan kebaikan kepada semua orang. Itu sikap lemah lembut. Dan sikap seperti ini yang pernah ditunjukkan oleh Musa dalam pemahaman kelemah lembutan itu, saudaraku, adalah sikap hati yang mau dibimbing dan dipimpin oleh Tuhan, dan dengan kesalehan dan kesadaran diri dia mengikuti tuntunan Tuhan, tidak mengeraskan hati. Saudaraku, apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang dilakukan. Yang ketiga, saudaraku, adalah sikap sabar. Tentu sikap sabar ini sudah kita mengetahui, saudaraku, suatu sikap atau suatu tindakan di mana dapat menerima segala cobaan yang datang dengan tenang dan tanpa mengeluh. Itu orang yang sabar. Jadi dia melakukan terus dengan tekun, menerima keadaan itu, bersikap tenang, membangun ketenangan diri, dan dia tidak pernah menjadi undur atau mengeluh atau berputus asa. Di dalamnya ada ketekunan. Itu orang yang sabar. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, nilai iman inilah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus sebagai orang percaya kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Selanjutnya, saudara-saudaraku, semua ini dilihat dalam perspektif bahwa orang percaya itu adalah sebagai tubuh Kristus, di mana, saudara-saudaraku, jemaat Efesus diajak untuk membangun satu kesatuan di dalam perbedaan yang ada. Tentu membangun kesatuan di dalam hal-hal yang sama itu adalah mudah. Namun membangun kesatuan di dalam hal-hal yang berbeda itu susah dan sulit, saudara-saudaraku. Tetapi di sanalah Paulus menyampaikan kepada jemaat Efesus supaya di dalam perbedaan yang ada ini mereka tetap membangun kesatuan. Karena kita adalah tubuh Kristus, dan selanjutnya kesatuan kita dibangun di dalam satu kesaksian bahwa kita harus memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah
dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Saudaraku, kita semua dipanggil oleh Tuhan. Sebagai jemaat atau orang yang dipanggil oleh Tuhan, kita adalah tubuh Kristus. Sehingga sebagai tubuh Kristus yang memiliki anggota yang berbeda, membangun kesatuan itu, saudara-saudaraku. Dan itulah yang saudaraku yang diajak oleh Rasul Paulus dengan kalimat, mari saudara-saudaraku tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kekuatan kita di tengah-tengah perbedaan sesungguhnya adalah kemauan untuk saling menerima dan saling menghargai dan menghormati saudara-saudaraku. Tidak ada yang superioritas, tidak ada yang imperial, tidak ada yang lebih tinggi, dan tidak ada yang terlalu rendah. Malah dalam membangun kesatuan, justru siapa yang paling lemah, kekuatan kita ada di sana. Seperti mata rantai. Semua mata rantai itu kuat, tetapi ada satu mata rantai yang lemah. Kalau yang lemah ini sudah terputus semua, jadi terputuslah semuanya. Artinya sebenarnya kalau ada yang lemah, justru disitulah kekuatan kita, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, mari saudara-saudaraku membangun kesatuan itu dalam panggilan kita sebagai umat Allah, sebagai orang percaya, kita sebagai tubuh Kristus di dalam damai sejahtera. Mari saling mengasihi dan kita mau saling membantu, saudara-saudaraku. Dalam hal saling membantu, saudara-saudaraku, dikatakan dalam firman ini bahwa masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi saudara-saudaraku, pemberian Kristus itu tidak sama. Ada yang besar, ada yang kecil. Tapi itu semua mempunyai nilai yang sama di hadapan Allah. Ada talenta yang lebih banyak, ada talenta yang lebih kecil. Semua diarahkan untuk membangun persekutuan. Semua diarahkan untuk membangun tubuh Kristus. Jadi talenta yang berbeda. Kemudian karunia-karunia yang berbeda yang kita terima, justru Tuhan menginginkan supaya itu kita pakai untuk membangun kesatuan kita, membangun pelayanan kita, membangun tubuh Kristus menjadi sebuah tubuh di mana ada damai sejahtera, kebenaran dan keadilan. Itulah misi Allah, misi kerajaan surga di tengah-tengah kehidupan kita, saudaraku. Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, melalui firman yang kita dengarkan hari ini, kita diajak semuanya, saudara-saudaraku, dalam konteks pandemik, bagaimana kita saling membantu, menunjukkan kasih kita dalam saling membantu. Ada banyak orang yang menunggu bantuan kita. Ada banyak orang yang mengalami kesusahan, mereka menanti bantuan kita, menanti kasih kita. Gereja kita tetap berupaya membantu mereka semua, melakukan apa yang bisa melalui pelayanan diakonal, supaya mereka adalah satu sebagai tubuh Kristus yang juga adalah kita bersama, saudara-saudaraku. Gereja kita berupaya dan terus melakukan itu. Gereja hadir di tengah-tengah pergumulan dari jemaatnya. Di sana gereja menyapa semua untuk pembangunan tubuh Kristus. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, di samping kita diajak sekarang untuk saling mengasihi dan saling membantu, tetapi mari kita bangun kesatuan. Mari kita bangun kesatuan. Bersama kita kuat, saudara-saudaraku. Sendiri kita akan lemah. Di dalam kebersamaan ini, di dalam kesatuan ini, semua karunia-karunia yang ada bagi kita, kita arahkan untuk menjadi, melengkapi, memberdayakan bagaimana gereja Tuhan semakin berdaya dalam pelayanannya. Tuhan sendirilah satu-satunya sumber dari karunia itu. Dan karunia itulah, saudara-saudara, yang kita gunakan untuk membangun tubuh Kristus, membangun persekutuan kita, membangun sesama orang percaya. Saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kiranya firman ini menguatkan kita sesama. Kita mari di dalam hidup ini membangun kerendahan hati, humility, kelemah lembutan, dan sabar. Terutama kepada saudara-saudaraku yang sedang menghadapi pergumulan yang hebat karena COVID, karena penyakit yang dialami. Mari, sabarlah. Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Sabarlah dan tekunlah di dalam imanmu. Kristus sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupanmu, saudara-saudaraku. Tuhan ada dan Dia sendiri memiliki kuasa untuk mengubahkan keletihanmu, untuk mengubahkan kesakitanmu menjadi kesembuhan dan sukacita bagi dirimu, saudara-saudaraku. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Engkaulah Allah Bapa, penyelamat kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan.
melalui firman yang telah menyapa kami. Kami diajak untuk selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan membangun kesatuan sebagai tubuh Kristus di dalam ikatan kasih dan saling membantu. Banyak karunia yang berbeda Tuhan berikan kepada kami. Ada yang besar, ada yang kecil. Tapi semuanya itu adalah kesempurnaan dari pembangunan tubuh Kristus. Supaya kami hadir tidak pernah membeda-bedakan. Sekalipun kami berbeda. Dan kami merayakan harmoni di tengah-tengah perbedaan kami sebagai tubuh Kristus. Berkatilah umat-Mu. Berkatilah kami semua. Berkatilah jemaat Tuhan yang berada di dalam pergumulan yang sangat berat, yang di dalam penderitaan karena COVID. Ada banyak saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaannya. Ada banyak saudara-saudara kami yang sulit mencari kebutuhan ekonomi keluarga. Tuhan, biarlah hidup mereka Tuhan sertai dan pelihara. Dan melaluinya karunia-karunia yang ada di dalam diri kami semua jemaat itu dapat kami bagikan untuk saling membangun kesatuan kami di dalam Kristus. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga. Hanya Engkaulah satu-satunya sumber kebahagiaan kami, sumber sukacita kami, dan sumber keselamatan kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita semua.